saya Albilesta Febriana sebagai host, dan di sini saya ditemani oleh narasumber kita yang hebat-hebat. Yang pertama ada Mbak Tria. Halo Sobat Poci. Hai Mbak Tria, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Nah, kesibukannya apa nih akhir-akhir ini Mbak Tria? Dia kesibukan tentang kuliah aja. Kuliah. Oke, kita masuk ke narasumber kita yang kedua. Ada Mbak Fadia Aulia. Halo Sobat Poci. Halo Mbak Fadia. Bagaimana kabarnya Mbak Fadia? Alhamdulillah sejauh ini masih baik-baik aja. Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Mungkin sibuk ngerjain tugas ya, sangat banyak. Karena banyak sekali ya. Oke, narasumber kita yang ketiga ada Mbak Bella Hairunisa. Halo Sobat Poci. Halo Mbak Bella. Apa kabar Mbak Bella? Alhamdulillah kurang baik. Waduh, kenapa nih Mbak? Duit lagi habis nih Mbak. Aduh, semoga saja cepat dapat kiriman ya Mbak ya. Amin. Oke, jadi akhir-akhir ini ada kesibukan apa ini Mbak? Membuat tugas Bu. Membuat tugas. Oke Sobat Poci, di episode kali ini kita akan membahas tentang komunikasi dalam persahabatan, komunikasi dalam keluarga, dan juga komunikasi dalam mitra romantis. Nah, ada sebuah penelitian yang mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa, dan jawabannya itu sangat beragam. Tentunya pertanyaannya itu ialah hubungan apa sih yang paling penting dalam hidup ini? Sekitar 47% mahasiswa mengatakan hubungan yang penting dalam hidup ini ialah hubungan romantis. Sekitar 36% mengatakan hubungan persahabatan, dan yang terakhir adalah hubungan keluarga. Nah, menurut Mbak Bella sendiri, apa sih komunikasi dalam hubungan persahabatan itu? Komunikasi adalah alat yang paling penting untuk memelihara persahabatan. Definisi persahabatan menurut Miss Bukowskis, persahabatan adalah hubungan sukarela yang memberi dukungan sosial. Nah, yang paling penting nih, tujuan persahabatan diciptakan, dipelihara, dan dikelola untuk melalui komunikasi. Oke, jadi hubungan dalam persahabatan itu sangat penting ya. Menurut Mbak Fadia sendiri, apa aja sih jenis dalam hubungan persahabatan itu? Nah, jenis-jenis dalam hubungan persahabatan itu ada 5. Yang pertama itu adalah jangka pendek versi jangka panjang. Nah, kalau persahabatan jangka panjang ini adalah persahabatan yang bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup. Persahabatan ini berlangsung karena saling memberikan dukungan sosial. Dan kemudian ada persahabatan jangka pendek. Persahabatan jangka pendek ini tidak bertahan lama karena mungkin alasannya perubahan hidup atau pindah ke lokasi yang baru. Contohnya ketika kita masih SMP, kita punya sahabat, dan ketika kita pas SMA, kita tidak bersahabat lagi dengan teman kita itu karena udah pindah tempat gitu kan. Nah, yang kedua ada orientasi aktivitas dan orientasi pemeliharaan. Orientasi aktivitas ini adalah persahabatan yang didasarkan karena aktivitas bersama, contohnya satu hobi dan satu pekerjaan. Nah, kemudian ada orientasi pemeliharaan. Orientasi pemeliharaan ini adalah persahabatan yang saling memberikan dukungan sosial dan saling memberikan kepercayaan, pemahaman, dan lain-lain. Kemudian ada persahabatan dengan keterbukaan rendah dan keterbukaan tinggi. Tentunya kita punya sahabat di mana dengan teman yang ini kita tidak saling terbuka, tapi dengan teman yang paling dekat ini kita saling memberikan rahasia, memberitahu masalah-masalah kita gitu kan. Nah, selanjutnya ada kewajiban rendah dan kewajiban tinggi. Kewajiban rendah itu kita tidak merasa berkewajiban. Kalau teman kita ada masalah, kita tidak terlalu merasa kita harus menolongnya gitu. Tapi kalau kewajiban tinggi, ketika teman dekat kita ada masalah, kita langsung garcep membantunya, langsung ketika kita juga merasakan apa yang dia rasakan. Iya, kita juga merasakan apa yang dia rasakan gitu. Kemudian ada kontak sering dan kontak jarang. Nah, tentunya kalau sahabat dekat ini kita tentu saling berkomunikasi dan saling bertemu. Kita hangout bareng, terus kita main sama-sama. Selalu ada jadwal tertentu untuk bermain. Kalau kontak jarang ini kita jarang berkomunikasi. Kita cuman hanya sekali-sekali bertemu teman yang kontaknya jarang gitu. Oke, itu tadi jenisnya ya. Iya. Nah, di dalam hubungan persahabatan ini kan ada yang sesama jenis ataupun beda jenis gitu kan, segender dan tidak segender gitu.
Nah, menurut Mbak Tria nih, apa aja sih peranan gender dalam persahabatan itu? Nah, peranan gender ini kan sangat berpengaruh nih dalam persahabatan. Betul. Nah, yang pertama ada persahabatan sama jenis. Seperti kita sekarang persahabatan antara perempuan sama perempuan gitu. Persahabatan ini dekat karena saling berbagi cerita, saling curhat gitu kan, saling komunikasi lah intinya. Lebih santai Lebih lah ya. santai gitu. Kemudian ada persahabatan antara laki-laki dan laki-laki gitu. Nah, persahabatan antara cowok ini lebih jarang terbuka gitu, tetapi lebih sering melakukan aktivitas itu seperti bermain bola, menonton bola dan lain sebagainya gitu. Jadi laki-laki ini jarang Iya, curhat, tapi sering bersama beraktivitas untuk ya. melakukan aktivitas. Iya, Gitu, betul. Nah, selanjutnya ada persahabatan lintas jenis antara laki-laki dan perempuan gitu. Persahabatan ini terbentuk bisa dari sekolah, kampus, ataupun rekan kerja gitu kan. Oke. Tapi banyak orang yang mengatakan kalau persahabatan lintas jenis ini banyak pro kontra. banyak Berbahaya nih. berbahaya. Saksinya ada yang baper. Oke. Nah, itu sih menurut saya gender dalam persahabatan. Oke, itu tadi ya peranan gender dalam persahabatan. Iya. Betul sekali apa yang Mbak Tria katakan tadi. Persahabatan lintas jenis ini menuai pro dan kontra karena banyak yang apa gimana ya Nggak kayak sesuai. nggak sesuai gitu. Iya. Karena kayak satunya suka, di atasnya satunya tidak gitu. Terbawa perasaan juga Terbawa kan. perasaan, betul sekali. Nah, saya ingin bertanya nih ke mbak-mbak yang ada di sini. Untuk Mbak Tria sendiri, apakah ada persahabatan beda jenis dengan laki-laki gitu? Mbak Tria dengan cowok ada sahabat gitu? Nggak ada sih. Wih, nggak ada ternyata. Kenapa nih Mbak? Kenapa tidak mau? Kurang aja gitu dekat sama cowok. Oh, kurang dekat. Oke, kita tanya ke Mbak Fadia. Mbak Fadia ada hubungan persahabatan dengan laki-laki? Tidak ada. Kenapa Mbak? Apa alasannya? Menurut saya tidak bisa antara perempuan dan laki-laki itu bersahabat karena Ya, betul takutnya itu. ada saling Rasa baper lagi gitu kan. Dan juga saya sepertinya kalau untuk masa depan gitu kan, kalau saya punya sahabat laki-laki, saya mau menjaga perasaan pacar. masa depan saya, nggak mau membuat dia cemburu Iya, betul. kalau saya punya sahabat laki-laki gitu. Betul-betul. Gitu ya kalau alasan Iya. Mbak Fadia. Mbak Bella sendiri, gimana Mbak Bella? Ini banyak nih. Ini banyak. Mbak Bella bahaya ya. Gimana Kalau Mbak saya Bella? punya. Nah, apa sih alasannya Mbak? Coba kasih tahu ke sobat Paci kita apa sih alasannya? Punya sahabat laki-laki itu kayak lebih asik aja, terus kayak nambah wawasan gitu. Nambah wawasan dalam hal apa ini? Maksudnya itu kayak apa yang kita nggak tahu tentang laki-laki jadi tahu, entah itu tentang cerita lah gitu. Lebih sering aja lah laki-laki ini curhat sama perempuan. Lebih tahu sifat laki-laki itu ya. Betul. Karena kan ada juga nih orang yang mengatakan kalau misalnya curhat sama perempuan, kita cerita ke dia, dia cerita ke orang lain. Benar. Tapi itu jarang kali lah laki-laki yang kayak gitu. Dia tuh kayak misal kita curhat, dia tuh nyimpan sendiri gitu. nggak ember. Nggak tahu lah ya kalau ada cowok yang ember ya. Hati-hati sobat Paci. Hati juga ya. Oke, kesimpulan dari hubungan komunikasi dalam persahabatan ini ialah persahabatan itu penting ya. Mau laki-laki, mau bersahabat dengan laki-laki ataupun maupun bersahabat dengan perempuan itu penting karena persahabatan itu berguna untuk membantu kita. Misalnya dalam kita keadaan sedih, bisa sahabat kita membuat kita senang gitu. Sahabat itu tidak selalu tentang hal yang negatif, tapi sahabat itu bisa mendatangkan hal positif. Nah, itu tadi kesimpulan dari hubungan persahabatan. Oke sobat Paci, kita akan membahas tentang komunikasi dalam hubungan keluarga. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, anak, dan lain-lain. Nah, keluarga ini memiliki karakter. Adapun karakter keluarga akan disampaikan oleh Mbak Fadia. Silakan Mbak Fadia, apa saja karakter dalam keluarga itu? Nah, dalam karakter keluarga itu ada 4. Yang pertama itu ada menetapkan peran. Di sini itu keluarga membagi peran, yaitu ayah sebagai pencari nafkah. Nah, kemudian ibu sebagai ibu rumah tangga,
dan mengurus anak. Tapi dalam kasus lain, bagi keluarga yang berpendidikan tinggi, nah ibu dan ayah itu bisa saja fleksibel, bisa saja suami dan istri itu mencari nafkah gitu. Nah, yang kedua, pengakuan dan tanggung jawab. Dalam keluarga tentunya harus saling mengakui dan saling bertanggung jawab. Ayah menafkahi istri, ibu memberikan perhatian kepada anak-anaknya, begitu. Kasih sayang juga ya kepada anak-anaknya. Kemudian berbagi pengalaman dan masa lalu gitu. Nah, di sini keluarga itu tentunya harus saling berbagi pengalaman masa lalu agar keluarganya saling mengenal satu sama lain dan saling memberikan cinta masing-masing gitu. Kemudian yang terakhir ada bagi tempat tinggal. Nah, berbagi tempat tinggal ini tentunya dalam keluarga itu pasti tinggal di satu tempat yang sama. Tapi ada satu kasus mungkin suaminya kerja di tempat yang jauh, jadinya harus LDR suami dan istri. Suaminya di sini, saya sini. Tapi berpotensi nggak sih Mbak Iya. untuk selingkuh gitu? Itulah peran keluarga tuh memang sangat penting, harus dijaga. Oke, tadi kan kita sudah membahas tentang karakter keluarga. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem dalam keluarga. Menurut Mbak Bella sendiri, apa saja sih sistem dalam keluarga itu? Sistem dalam keluarga itu ada dua, yaitu ada orientasi kesesuaian, yang kedua ada orientasi percakapan. Nah, orientasi kesesuaian ini, keluarga dengan kesesuaian yang tinggi, mereka yang dapat mengekspresikan dirinya dengan baik dan mendorong untuk tidak terhindar dari konflik lah, kayak gitu. Nah, keluarga dengan tipe ini cenderung harmonis dan dengan anak yang dapat mematuhi orang tuanya. Nah, ada juga nih keluarga dengan kesesuaiannya rendah, Tidak harmonis. ya kayak nggak harmonis gitu, kebalikannya gitu. Dia nggak dapat mengekspresikan diri dia dengan baik. Takut ya kalau dia mengekspresikan dirinya, takut gitu. Iya. Terus sering sering melibatkan konflik lah kayak gitu. Jadinya anak juga kena mental atau jadi broken home lah dia gitu. Takut dia kan. Iya. Yang kedua itu ada orientasi percakapan. Nah, keluarga dengan percakapan yang tinggi sering mendorong keluarganya untuk mengajak diskusi. Nah, terus yang berbagai masalah lah, entah itu menyuarakan pendapat tentang anggota-anggota lainnya nih, keluarga-keluarga yang lain gitu. Terus ada sebaliknya lagi nih, keluarga dengan percakapannya rendah itu sering terjadi kayak nggak peduli gitu sama keluarganya gitu. Mungkin Terus, karena faktor kelelahan juga. Biasanya orang tua kalau udah capek, ya. Luapan emosinya. lo emosinya daripada anaknya nanti kita bicara. Misalnya kita bicara nih, Nggak didengar. ataupun kita bicara hal yang tidak untuk anak Ya. kita. Takutnya jadi doa kan, Jadi daripada doa. itu lebih baik orang tua tuh diam. Iya, Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tipe-tipe keluarga yang akan dibahas oleh Mbak Tria. Silakan Mbak Tria. Nah, tipe-tipe dalam keluarga ini ada 4. Yang pertama ada tipe konsensual. Nah, tipe konsensual ini lebih membahas tentang yang penting-penting aja dalam keluarganya gitu. Oh, jadi yang penting-penting saja. Apa nih lucuan gitu keluarganya? Tidak ada, cuma yang Serius, penting aja serius saja. aja. Fokus aja gitu. Iya, yang kedua ada tipe keluarga yang protektif. Nah, tipe keluarga yang protektif ini orang tuanya lebih terus menekankan keinginan dia kepada anaknya Mengatur, gitu. terlalu Iya, mengatur. mengatur. Nah, misalnya seperti Mbak Padia nih. Mbak Padia misalnya mau ambil jurusan keperawatan gitu, tapi orang tuanya suruh dia jadi guru gitu. Jadi harus ikut orang tua, kemauan Adanya orang tua. keterpaksaan. Iya, adanya keterpaksaan gitu. Yang ketiga ada tipe majemuk. Nah, tipe keluarga ini lebih cenderung yang membahas yang tentang lelucon gitu, yang membahas tentang random. Yang random aja. Malada, Cerita, lucu-lucu ada. lucu-lucuan. Penting nggak penting tetap dibahas. Iya. Ini kan kita sudah membahas tentang tipe-tipe dalam berkeluarga. Selanjutnya kita akan membahas tentang 4 hal komunikasi dalam keluarga. Silakan Mbak Fadia, menurut Mbak apa sih komunikasi dalam berkeluarga itu? Nah, ada 4 pola dalam berkomunikasi keluarga. Yang pertama itu adalah pola komunikasi persamaan. Pola komunikasi persamaan ini adalah komunikasi yang setara. Dan jadi semua keluarga itu berhak saling berkomunikasi dan komunikasinya terjalin secara jujur, terbuka, dan saling
percaya. Kemudian pola komunikasi seimbang terpisah. Nah, pola komunikasi seimbang terpisah ini adalah pola komunikasi tetap setara tetapi memiliki peran masing-masing, seperti ayah di bidang bisnis, ibu di bidang ibu rumah tangga. Kemudian ada pola komunikasi tak seimbang terpisah. Nah, di sini satu orang mendominasi, seperti orang-orang tunduk padanya karena dia mungkin memiliki jabatan dan kecerdasan yang lebih tinggi. Jadi pendapatnya itu lebih sering didengar. Kemudian ada pola monopoli. Nah, pola monopoli ini lebih satu orang sebagai pemimpin, dia itu lebih nggak sering berkomunikasi tapi lebih sering mengatur. Jadi orang-orang harus bertanya dulu kepada dia ketika ingin memberikan atau memutuskan sesuatu hal, harus meminta izin dari dia. Seperti gitu. Ketuanya lah ya, Iya, di rumah dia itu seperti omongannya ketua. selalu didengar walaupun dia jarang ngomong. Ketika dia ngomong Harus dengar, harus sesuai perintahnya. sesuai perintahnya. Itu saja. Oke Sobat Poci, selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi dalam hubungan mitra romantis. Mitra romantis ini sangat menarik untuk kita bahas. Nah, mitra romantis ini kan melibatkan perasaan. Perasaan itu kan cinta ya. Iya, Cinta itu cinta. perasaan yang kita miliki setiap manusia. kepada seseorang gitu. Nah, cinta ini memiliki komponen nih. Nah, menurut Mbak Tria, apa saja sih komponen dari cinta itu sendiri? Nah, komponen dalam percintaan ini ada 3. Yang pertama ada intimasi. Intimasi ini kedekatan dan ketertarikannya dalam yang dirasakan dalam sebuah hubungan gitu. Terkaitan antara iya. dua orang ya. Intim ya, lebih dekat. Intimasinya. Oh, begitu. Nah, yang kedua ada gairah. Gairah ini lebih ketertarikannya kepada fisik gitu. Lebih melihat fisiknya gitu. Seperti melihat matanya Nah, senang, gitu. hidungnya gitu. Yang ketiga ada komitmen. Nah, penting nih dalam sebuah hubungan adanya komitmen. Tanpa adanya komitmen, Hubungan itu jangan akan sia-sia, nggak guna gitu. Harus saling komitmen antara makanya sama penting lain. komitmen dalam sebuah hubungan gitu kan. Harus harus selalu terjaga ya. Ya, emang mau HTS terus gitu kan. Nggak mau. Kadang banyak HTS nih. Iya. Banyak kasus HTS lebih galau daripada yang pacaran. Jadi Jadi bahaya. pentingnya Iya, komitmen pentingnya ya. komitmen dalam sebuah hubungan sebuah gitu. hubungan. Nah, itu aja sih Itu aja komitmennya ya, dalam komitmen menurut cinta ya. Mbak Tria. Oke Sobat Poci, tadi kita sudah membahas tentang komponen dalam cinta. Selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi yang efektif dalam hubungan romantis. Menurut Mbak Fadia, apa saja sih komunikasi yang efektif dalam hubungan romantis itu? Nah, menurut saya komunikasi yang efektif dalam hubungan romantisnya itu yang pertama saling memberikan kasih sayang. Nah, tentunya kita harus saling menghormati, saling menyayangi. Kemudian kita juga harus menjamin komitmen satu sama lain. Enggak HTS ya, harus saling komitmen. Dan kemudian ada juga yang namanya mempelajari bahasa cinta. Yang pertama itu Cinta ya. Bisa cinta. kita itu yang pertama memberi penghargaan seperti hadiah. Hadiahnya tuh enggak usah yang mahal, yang penting Yang kita penting- effort yang memberikan ingat gitu ya, Nah, kita ingat sesuatu hal-hal kecil dari pasangan kita gitu. Kemudian juga memberikan waktu yang berkualitas. Kita harus enggak sibuk meluangkan waktu kepada orang yang kita cintai gitu. Jangan sibuk sendiri. Sibuk terus. Jadi- Kadang yang lebih bahayanya udah kita jumpa nih sama dia, dianya main handphone, Iya, main game, itu juga bahaya waktu banget. tuh harus waktu yang berkualitas. Walaupun kita ketemu tapi dia asik sendiri ya, bukan Aja, waktu yang ya. berkualitas namanya ya kan. Apa gitu. Iya. Itu saja sih menurut saya. Oke, itu tadi komunikasi efektif dalam hubungan Romantis. romantis. Oke Sobat Poci, tadi kita sudah membahas tentang komunikasi yang efektif dalam hubungan romantis. Lanjut kita membahas tentang komunikasi digital dalam hubungan romantis. Menurut Mbak Bella, apa sih komunikasi digital dalam hubungan romantis itu? Kan nih banyak nih yang kayak pacaran LDRan gitu kan. Online ya. Online Ya, gitu seperti yang kan. di sekarang. Aduh, doakan saja semoga bisa bersama-sama terus. Amin, ya. Kayak gitulah kan. Ada juga nih sisi gelapnya tentang
online juga virtual gitu kan, yang kayak nih kita LDR nih jauh, ternyata di sana dia bermain. Kan banyak kali yang perselingkuhan kayak gitu. Terus Tapi nggak selalu kan yang virtual tuh selingkuh ya kan? ya, selalu ya, cuman ada beberapa yang kayak gitu juga kan. Tapi kebanyakan Yang viral sekarang yang nih. viral saat ini yang hubungan LDR Selingkuh. selingkuh. Iya sih. Gitu. Aku menunggunya dia bersama orang lain. Nah, biasanya seperti itu nih Sobat Poci, bahaya sekali ya. Bahaya nih ya. Hati-hati sama yang virtual ya. Aduh, Tapi siapa nggak yang semua virtual tuh memang kayak berakhir dengan selingkuhan ya gitu. Ada juga yang memang komunikasinya tuh lebih baik gitu, yang kayak entah itu dia memberi gift ke pasangannya gitu, entah itu dikirimin Shopee kayak gitu, digojekin makanan juga bisa ya walaupun virtual. Jadi setiap apapun pasti ada fungsinya. Walaupun menuai pro dan kontra, pasti semua apapun ada fungsinya. ada kelebihan dan ada kekurangannya kelebihan, ya. ada kekurangannya. Ya menurut saya cuma itu aja sih. Oke Sobat Poci, sampai juga kita di penghujung materi pada kesempatan kali ini. Nah, kita tadi sudah membahas tentang komunikasi dalam hubungan persahabatan, keluarga, dan juga mitra romantis. Menurut Sahabat Poci, hubungan apa sih yang paling penting dalam hidup ini? Silahkan komen di bawah ya. Saya Albilesta Febriana selaku host dan narasumber pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mikirin itu loh. Cinta menurut Mbak Tria. Beb.